meningkat. Kemarin kita masuk di bulan suci Ramadan. Ramadan artinya pembakaran. Membakar dosa sebagai bulan untuk latihan kepada kita semuanya. Maka istilah para adik-adik sarjana disebut month of training. Apa? Atau training. Dan coro konco-konco adik-adik sarjana disebut month of training. Nek coro sarjono bulan latihan. Bulan itu latihan. Melatih apa? Melatih nafsu, melatih jiwa. Karena manusia dibekali oleh Allah, diberi nafsu oleh Allah, dan juga diberikan jiwa. Maka dari itu hadirin dirahmati oleh Allah, ayo kita kembali kepengin menjadi orang yang fit. Maka disebut minal aidina wal faiz. Kembali ke fitrah. Apa fitrah manusia? Manusia diciptakan oleh Allah, so diciptakan. Bahasa Jawa iso ya. Iso lah kira-kira ya. Pokoknya iso. Pokoknya manduk, pokoknya biu-biu. Menungso diciptakan dari Gusti Allah. Asal muasalnya adalah tanah. Tanah. Menungso diciptakan dari sifatnya tanah bermacam-macam. Ada tanah subur, ada tanah setengah subur, ada tanah tandus, ada tanah rusak, tanah macam-macam. Maka sifat manusia berbeda. Allah ciptakan Nabiullah Adam yang bukan tanah-tanah yang ada di muka bumi secumput diambil, dicetaklah menjadi Nabiullah Adam sehingga generasi manusia yang akan berbeda-beda. Maka alangkah bodoh, ini bodoh. Bahasa Jepangnya ogoh, bloon, tolol. Orang yang ingin manusia sama, orang bodoh. Bodoh kalau ada orang ingin semua orang harus sama, bodoh. Karena Allah ciptakan dasar utamanya sudah berbeda. Maka ada orang yang sifatnya seneng gelut, seneng tukaran, gelut, ada. Kalau oke kok, jajan lagi. Ada orang senengnya tukaran, senengnya berkelahi, mungkin dia dulu diciptakan dari tanah sengketa. Oh betul. Ada orang ketemu tonggo, orang pernah senyum, orang pernah sumeh, wajahnya mengerikan, mungkin diciptakan dari tanah kuburan. Kalau uang dikandani ngeyel, dikasih tahu nggak mau tahu, mungkin diciptakan dari tanah longsor. Makanya ngeyel. Kalau mau laki-laki alim kuliah untuk baik, mungkin dia diciptakan dari tanah makatul mukarramah sehingga akhlaknya. Maka sifat manusia beda. Karena beda, terimalah perbedaan tersebut. Tugas kita hanya menerima perbedaan. Orang kok cerewet, tek-tekmu, sidik-sidik kamu, ya diterima. Ada orang sifatnya pendiam, ramah lingkungan, 10 tahun ini, maka dia ramah lingkungan, ya diterima. Memang sifat orang berbeda. Satu. Yang kedua, unsur manusia adalah air. Banyu itu unsur manusia yang kedua air. Sifatnya air selalu ke bawah dan ke atas. Air mancur tetap balik. Air sifatnya ke bawah. Nek orang menungso sifatnya sombong, selalu di atas, salah kebalikan. Menungso
menungso salah berarti. Menungso sing asli dia akan selalu ke bawah mencari tempat yang paling rendah sehingga merendahlah sampai tidak ada lagi orang yang mampu merendahkan. Adonan yang ketiga, menungso api, unsur api. Api menjadikan manusia punya ambisi, punya keinginan, punya kehendak. Unsur api tapi sedikit, dan manusia tidak boleh jauh dengan api. Manusia harus dekat dengan api banget, dekatnya sampai mengarah congol. Dekat dengan api, manusia harus dekat dengan api, tidak bisa jauh dengan api, harus banget dekatnya lebih. Makanya bapak-bapak yang pondok makanya orang setuju. Yang fatwa mengatakan rokok haram. Rokok itu haram, itu suka di rokok haram. Dan rokok haram, jalan haram karena jalan dibangun dari pemerintah. Kalau pemerintah dunia sopan tidak cukup pajak. Lo pajak paling besar pajak. Rokok dan rokok haram dari duit. Haram itu haram bangun jalan-jalan ini. Haram mulanya wong sing mengatakan rokok haram ojo lewat jalan ini. Makbul. Kalau dia kocok, wis PNS. Kocok kulo PNS. PNS tenanan. Karena kocok kulo no PNS 2. Satu PNS tenanan, satu PNS gimana? Satu PNS pegawai negeri sipil, PNS. Dia ngomong rokok haram, dia ngomong gajian aku ini. Tapi ya gajian sama pemerintah sekarang. Sing satu lagi PNS juga, tapi pencari nafas rambutan, ya PNS juga. Seperti saya pulau ini juga DPR. Itu benar-benar di DPR. Cuman kan DPR Malayko, DPR ini dinas pengajian rutin. Kalau gue kocok ya DPR, dulu payu rapi, nabi sampai rapi, MPR, payu, macam-macam. Jadi sifatnya manusia tidak bisa jauh dengan api, harus dekat dengan api. Makanya ekologi, bakal rokok jangan dilarang, kasihan. Kenapa? Wis ono undang-undang surga, undang-undang surga bahwa haram tidak boleh di surga ada api, itu larang. Di surga ada api. Makanya bapak ibu menuju surga, begitu bermangan kecut ya, boleh rokok. Begitu boleh rokok, aku malaikat. Ini itu surga rokok ya penjual rokok rokok tingwe yo, apa tingwe blending dewi, atau RA blendingan asli. Silakan beli rokok yo. Begitu wis rokok, lahir di malaikat. Bukan undang-undangnya biasanya guna swarga orang kena ono api. Terus sampai dia pengen rokok tak tujuin itu pakai api belum. Akhirnya dijak dengan rokok. Makanya mumpung esi dunia dikontrokokin. Nek iso sedino 10 bungkus. Ulangnya lelaki sejati. Unsur yang nomor 4 manusia adalah angin. Apa angin? Kadang niup dari barat, niup dari timur, niup dari selatan, niup dari utara. Sifat manusia, pengaruh dari lingkungan menimbulkan sifat yang berbeda-beda. Kalau kita senang bergaul dengan orang ahli dzikir, lambat laun kita akan menjadi ahli. Kita sering bergaul dengan orang yang rajin baca Al-Quran, maka lambat laun kita juga akan ikut baca Al-Quran. Rajin bergaul dengan tukang tipu, ya suwe-suwe ya jadi tukang. Itu akhir. Makanya arah manusia ke berubah-ubah tergantung mata
Anginnya kemana ini? Angin segar dia baik, angin muson dia buruk. Itu sifat manusia. 4 komponen manusia. Kemudian Allah ciptakan manusia itu diberikan jasad ini sopo ibu. Jasad ini sopo ibu. Jasad. Setelah Allah berikan jasad, Allah berikan sukma. Sukma dari ayah, dari bapak. Sukma dari bapak. Jenengan pernah ketemu sukmanya dewe? Pernah? Belum pernah. Sukma manusia ini, sukma, andaikan badan mau ikut sukma, niscaya badan ini akan ringan. Maka para wali-wali Allah, mereka perjalanan dari Indonesia ke Mekah dalam waktu sekejap. Kenapa bisa? Karena sukmanya sudah mendahului jasad. Sukma. Maka kadang jenengan coba bayangkan, jenengan di rumah, bayangkan dapur, ketemu dapur, lah sukma sudah sampai ke dapur, tapi badan masih ada di masjid. Itu sukma. Maka ada daerah di Jawa Timur, pasukan namanya Bhairawa Tantra yang mengubah sukmanya untuk tujuan-tujuan dunia. Kalau sukmanya dia keluar, tujuannya untuk membunuh orang, namanya santet. Kalau sukmanya keluar agar lawan jenis bisa senang, namanya pelet. Kalau sukmanya keluar untuk ngambil harta orang, namanya ngepet. Sukma itu keluar. Maka sukma dididik yang baik agar sukmanya menuju ke arah yang nomor 3 diberikan oleh Allah roh. Roh tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah. Bahkan kita yang punya roh sendiri tidak pernah berinteraksi dengan roh kita sendiri. Bahkan tidak mampu mengolah roh kita. Yang nomor 4 adalah nafsu. Nafsu dari jati diri kita masing-masing. Maka unen wong zaman ngenino cipto mandel pujuke grahono mekep babagan boso ora paham ngenino cipto mengheningkan mandel pujuke grahono tafakur kembali kepada Allah. Nafsunya diatur untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nafsu. Maka babagan gowo somo, manusia memiliki nafsu 9 jari ini. Tapi menurut ajaran Islam, nafsu manusia ada 6. Ibu kok kapan-kapan? Kapan-kapan sampai? Kapan apa? Pokoknya ada 6 nafsunya. Cuma mencorong mbah-mbah biyen nafsu itu bukan 6 tapi 9. Begitu ditelusuri ternyata lobang 9. Itu sih dimaksud nafsu. Maka Islam mengajarkan harus ada puasa agar mengendalikan nafsu. Ada 9 lubang yang harus dijaga. 2 lubang mata, 2 lubang hidung piro, 2 lubang telinga piro, 1 lubang mulut piro, kurang mulut. Sing loro awak nanti tempatnya ini orang nanti jenenge. Coba maju tak tidurno sini. Piro lubangnya? 9. Allah berikan contoh kepada manusia. Manusia. Coba delok lubang itu apa yang keluar dari 9 lubang itu, mana yang berharga, tunjukkan kepada saya. Sing metu sapa moto? Tape. Sing metu sapa irung apa? Sing metu sapa telinga apa? Sing metu sapa mulut apa? Sing metu sapa? Kalau sing apik ada yang berharga, elek. Maka kata Allah, apa yang membuat kalian sombong itu apa? Nyatanya kita itu WC berjalan, kita di WC berjalan.
berjalan kok sombong penakilan. WC itu WC berjalan. Yang keluar burung semuanya jelek semuanya. Dari mata jelek, dari telinga jelek, dari jelek. Dari malah esi penting masih laku iler walet. Iler walet payu larang lah ilermu. Sopo sih ilermu. Mantan sate dengan mantan rumput pun masih berharga mantan rumput. Ini gak percaya. Ono teguh itu gue. Lama besar. Ada tolong saya mungkin karena ini baru pertama kali jumpa, baru pertama kali ketemu, mungkin belum ngerti. Jangan panggil saya teguh. Kenapa? Karena teguh itu adalah sebuah julukan atau pangkat untuk ulama di Aceh. Ulama. Sementara saya bukan ulama, saya ulama. Itu teguh itu untuk ulama besar, maka panggil teguh. Itu. Dan sementara saya aslinya bu, saya itu dari Purbalingga. Ya apa juga pada mereka ini kalah. Cuman ketera angin. Terus kampung Bali kau sudah celat kami. Dan yang Jawa bukan tengku, dan yang Jawa julukan untuk ulama adalah kiai. Saya juga bukan kiai, karena kiai adalah untuk ulama. Dan terus Pak Kiai. Loh kok Pak Yai? Neris tuh Pak Gerayai ya. Tuh kalau Pak Kereta itu masuk deh. Ngaji kok keras. Ada seorang ulama besar, alim, alam, sangat alim, Al-Quran hafal bolak-balik, hadis hafal, semua hafal, ulama top. Setelah itu ulama yang makan sate, makan apa? Makan sate, makan rendang, makan macam-macam di makan ulama itu. Besok pagi proses, keluarlah dari belakang jadi apa? Jadi apa? Dibungkus plastik, tak cocok kita bungkus. Saya punya imam kambing. Kambing tak pernah makan rumput, kambing. Kamu orang belajar ke sekolah, makan rumput, makan rumput, diproses, dikeluarkan, tak wadai plastik. Sekarang saya tawarkan kepada petani, petani yang satu ini mantan sate dari Tengku Ali Alam, yang ini mantan rumput dari kambing. Pilih. Di sini pilih coba pilih makanya menunggu seorang dosong. Ternyata hasil sisa kita pun masih kalah dengan kami. Laku kotoran kambing daripada kotoran manusia. Walaupun presiden kalah dengan kotoran kambing. Kotoran manusia sopo belum demek tapi presiden kemarin waktu nanam penghijauan Pak Agus demek kotoran kambing belum. Kita coba kotoran kambing di demek presiden. Kotorannya jadi kan pernah di demek. Orang saat presiden bocornya sampai pernah nggak demek. Inilah hinanya manusia. Makanya aja maka betul apa yang dikatakan Rasulullah, nanti di akhir zaman harga binatang lebih tinggi daripada harga manusia. Harga binatang lebih tinggi dari harga manusia. Apa maknanya? Nek nang dalan ono apa boleh pengumuman masyarakat Jadok Jeger. Saya punya sapi gila. Apa sapi gila ini? Kok sapi gila? Sapi sing nakal sih, kalah itu sapi gila. Pengumuman sapi gila saya keluar. Siapapun yang bisa menangkap, silakan ambil sapi itu. Kira-kira masyarakat dan enggak mesti berbondong-bondong berburu.
rebutan. Karena pengumumannya siapa yang bisa menangkap silahkan ambil sapi itu. Tapi coba pengumuman Eropa, pengumuman Pak Le saya edan. Ya lepas. Siapa yang bisa menangkap silahkan ambil. Kalau segala sapi gila dengan wong gila tetap milik. Nenggalang ada anak terlantar dengan anak duit pilih. Anak wong lebih anak duit pilih. Berarti manusia sudah berarti apa yang membuat manusia ini mulia? Maka Allah berikan konsep kepada agama Islam. Kalau Anda ingin mulia, lebih mulia dari segalanya, kunci utama satu, harus memiliki keimanan kepada Allah. Yang kedua, ditingkatkan menjadi ketakwaan kepada Allah. Maka tujuan daripada puasa adalah la'allakum tattaqun, supaya harga diri kita naik, jangan kalah dengan hewan. Maka tolong Bu, Ibu, ayo kok ngomong, nanti celuk gak nyaut kok. Ibu, nanti celuk dalem. Ibu, ini kayak malam Bu. Bu, ditolong. Yang punya anak perempuan tidak dia bapak yang yang punya anak perempuan, tolong. Anak perempuan, anak gadis, dia adalah jawharatun, yang disebutkan guna kal asdaf. Dia seperti mutiara yang ada di dalam lautan, di dalam kerang. Jadi anak gadis harus dimuliakan, harus dijaga dengan benar. Jangan sampai terhina, jangan sampai terlecehkan. Maka Islam mengajarkan perempuan tidak boleh keluar sendirian, harus bersama dengan mahram. Nyuruh saya itu dalam kasus ini saya ngomongnya kasar. Ngomongnya kasar. Jenengan ngerti pelacur Bu? Cek pelacur. Pernah ketemu pelacur? Bapak-bapak pernah ketemu pelacur? Kalau ada jawab, jawab konal kan. Pernah ketemu pelacur nggak kira-kira? Wes kira-kira Bapak Mas pernah nggak kira? Pelacur itu kan perempuan yang rendah. Betul. Tapi serendah-rendahnya pelacur, dia kalau mau dipegang harus dibayar. Demi wae itu dibayar. Duli sini bayar sekian. Dari kuli-kuli bayar itu meneh. Ketika kita punya anak perempuan dibonceng orang liyo, kok kita diam saja, berarti kita lebih rendah daripada umat. Lu pelacur wae demi kudu dibayar. Masa anak kita dibonceng ngomong liyo kok kita menang-menang baik. Maka tolong yang punya anak gadis, coba anak gadis yang benar, jangan sembarangan dibawa orang. Sing dua anak lanang juga sama, jangan sering membawa anak gadis orang. Ini anak kucing dibawa orang ngomong. Tapi ini anak wong gadis jangan. Kamu boleh membawanya, tapi harus dengan orang tuamu, dengan ijab kabul, bawa maharnya baru boleh dibawa. Itu baru Islam yang sejati. Itu kalau si kamu mau kasih bapak ya aman, si nong nggak kuno. Pulau ini pada tempat bibah ke kampung, jadi itu loh. Metu soko rumah, cuma nanggung kocok-kocok. Ngerti kau kocok-kocok? Kocok-kocok anda deh. Kamu jiwa bangga, kocok-kocok anda. Kalau ketemu astagfirullah kan gitu. Baik orang lain. Tak parah nih Mbak. Sampai wis tuwek kok metu-metu kocok-kocokan baik piye? Jawabane apa? Ala ustaz tuwek-tuwek sapa sing gelem kamu. Ini bukan masalah sapa sing gelem, Mbak. Iku awak kudu ditu. Iya nek ono ngandung vitamin nek tuwa formalin, Mbak. Sing delok keracunan kabeh. Maka nek begitu tutup. Tetapi saya kira tuwek-tuwek ya semua berpetakilan. Ya saya sandal tiklik nang krikilan tuwek-tuwek yo eji WA nanduk sih. Tuwek saya kira anak bisa ngalir tuwek kan WA nanduk
wis tuku piro kowe. Urung seiket iki. Oh, mari tolong dicoba. Oh. Itu nafsu. Maka nafsu 9 ini kudu dijogo. Islam mengajarkan melalui puasa di bulan Ramadan. Harapannya setelah puasa di bulan Ramadan, nafsunya sudah terkendali, maka 11 bulan berikutnya dia akan menjadi orang yang bertakwa, menjadi orang yang baik tingkah laku. Satu. Yang kedua, di bulan Ramadan Allah turunkan Al-Qur'anul Karim. Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia diturunkan di bulan Ramadan. Maka Allah peringatkan jenenge malam nuzul Quran. Turunnya Al-Quran. Tolong, saya tidak tahu daerah sini bagaimana, tapi saya tidak tahu, tapi mudah-mudahan mudah-mudahan di sini menjadi masyarakat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena sekarang banyak aliran-aliran yang di luar daripada Ahlus Sunnah wal sing sidik-sidik bin sidik-sidik bin tahlilan bin samatiahan bin kenduri bin ngalok-ngalok bin apapun semua yang tidak ada bisa menami bin aku dulu. Maka ini penting saya sampaikan. Kenapa? Satu, Al-Quran pertama kali turun dari Lauhul Mahfuz, diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril, kemudian ke langit dunia. Al-Quran dari langit dunia diturunkan kepada Rasulullah SAW menggunakan khot namanya khot kufi. Khot apa? Apa khot kufi? Khot yang tidak ada titik, tidak ada harokat. Jadi Al-Quran zaman biyen orang titik, orang harokat. Jadi antara huruf ba, ta, sa, podo karena tidak ada titik. Kalau sekarang kan tidak ada titik. Ba, titik satu di bawah. Ta, titik dua. Ta, titik. Dulu tidak ada titik. Tidak ada harokat, tidak ada titik. Itu Al-Quran yang pertama. Maka kira-kira bisa nggak kita baca Al-Quran itu kira-kira? Tidak bisa. Karena nggak ada titik. Akhirnya ada seorang ulama, murid daripada Sayyidina Ali, namanya Abu Aswad Ad-Du'ali. Siapa? Abu Aswad Ad-Du'ali. Tahun 68 Hijriah, tahu kira? 68 membuat ilmu namanya wadul nuqah ala huruf, meletakkan titik pada huruf, titik satu di bawah, tak titik dua di atas, sak titik tiga di atas, jim titik satu di bawah, hak nol titik, kok titik satu di atas. Ini yang buat namanya Imam Abu Aswad Ad-Du'ali tahun 68 Hijriah. Kita tahu Rasulullah wafat tahun 11 ini. Berarti dianggap titik. Titik dianggap bin di zaman Nabi tidak ada. Maka kalau dia mengatakan semua bin adalah sesat, berarti titik yang ada di Al-Quran juga sesat. Tapi kita tidak bisa baca Al-Quran tanpa menggunakan titik. Setelah ada titik, kemudian orang masih banyak yang tidak bisa baca. Istilah sekarang kita gondrong oleh iso maca. Apa meneh kita tulisannya cilik-cilik, jerimet-jerimet kaya sundeng, kita gundul, tidak ada harokat. Maka Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi tahun 100 Hijriah membuat ini syakal, fathah, kasroh, dhammah, fathatain, kasrotain, dhammatain, sukun, syiddah. Ini yang buat namanya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi tahun 100. Wis ono harokat, wis ono titik, masyarakat masih banyak yang belum bisa baca Al-Quran dengan benar. Maka Imam Sulaiman membuat ilmu namanya ilmu tajwid qiraatil Quran, ilmu tajwid. Profesional mau coba alih makhrajnya itu pas. Karena makhrajnya ya terserah masing-masing, makhrajnya huruf pas. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabi nasta'inu ngalamin itu ya wadin. Moga-moga kita dapat sapangan,
jangan akhirat. Loh. Ada nggak yang baca naik? Jadi biasanya orang baca kan naik semua ini. Naik tidak bisa mengucap alhamdulillah. Nah. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al maka perlu ada itu tajwid supaya baca Qurannya benar. Berarti selama ini kita baca Quran menggunakan Quran yang bid'ah. Kalau kita tidak pakai bid'ah, kita tidak bisa baca Quran. Berarti tidak semua bid'ah itu Makanya saya berharap mudah-mudahan kamu jangan jegat, harus tetap berpegang teguh kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan mau ikut-ikutan aliran yang lain. Bahaya. Karena kabeh butuh kembali kepada ulama salaf. Ulama mengajarkan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Setelah selesai di bulan Ramadan, masuk ke bulan Syawal. Sekarang bulan Syawal, apa mereka dari Al-Quran? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardi u'iddat lil muttaqin. Allah. Kalau mau Quran, orang yang membaca dan yang mendengar pahalanya sama. Jadi kalau mau Quran, maka disaut Allah. Wah, kok kene padha Allah. Maka Allah baik. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardi u'iddat lil muttaqin. Memang Al-Quran itu dibaca awat mates, dibaca bengi luwes, itu Al-Quran. Makanya baca Quran itu dihayati, dinikmati. Lagu-lagu digawe cara Al-Quran juga enak. Mana Al-Quran? Lagu-lagu cara Al-Quran. Kuntul dibalanmu dikubruk maguro. Makanya baca Quran itu butuh dilah. Tapi orang kenal lagu lagunya harus lagu yang diajarkan oleh agama Islam. Boleh kalau lagu Islam. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardi u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah menuju ampunan Allah. Bersegeralah menuju kepada maaf dari Allah dan surga yang telah Allah siapkan, yang luasnya 7 langit dan 7 bumi. Dipersiapkan untuk siapa? U'iddat lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Siapa orang yang bertakwa? Orang yang bertakwa siapa sih? Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i. Orang-orang yang mau menginfakkan hartanya baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Duit-duit gak duit-duit, lagi jembar, lagi sempit, tetap menginfakkan hartanya. Inilah bapak yang kita. Makanya jenengan ini orang tua itu segera rajin sedekah. Iki ono acara-acara militer jenengan sedekah. Sedekah apa, Bu? Apa? Ya minimal bawa kopi gitu, minimal bawa kopi. Kopi wede aku kopi. Ayo mau kopi orang metu-metu. Musim hujan jemur gak kering-kering. Gak perlu gajah kopi. Cuma biasa deh. Oh. Jalur biasa deh. Jadi sedekah, jenengan jawab apa di sedekah no. Orang yang rajin bersedekah,
Orang yang rajin menginfakkan hartanya, maka Allah berikan kemuliaan kepadanya. Uripe bakal gampang, uripe bakal penak. Tidak hanya menungso gelom tanaman, tanduran nek dermawan, tanduran nek loma, tanduran nek api gede selamat. Contoh tanduran durian. Pokok durian pokoknya besar karena dia loman, buahnya ketok-ketok. Maka buahnya besar, pokoknya besar selamat pokoknya. Tapi nek tanduran kok pelit, pahit kayak botowani. Maka nasibnya sesor. Contoh singkong. Dekat ke singkong. Singkong kan pelit, dua opo disimpan di jero lemah. Maka nasibnya sesor dibongkari ke menungso. Iya kudu dibongkar sih. Sesor kuwi karena dua opo disimpan. Tapi ono enggak orang memetik durian pokoknya dibongkari terus. Kenapa kan ngomong dua opo diketokno. Makanya di menungso aja pelit iku macam-macam, ono pelit tingkat dusun, ono pelit tingkat kampung, ono pelit tingkat kecamatan, ono pelit tingkat kabupaten, ono pelit tingkat provinsi, ono pelit tingkat negara, sing paling elek tingkat keturunan. Elek. Wong pelit iku mangan apa gelem mangan sing elek gelem. Wong pelit iku panganane khusus dengan teknik khusus. Panganan opo? Kacang ijo mentah. Jadi mangane sesuk njupuk kacang ijo mentah, dipangan, dijogo nggo banyu, metu sesuk metu meneh dicuci pangan meneh. Iku wong pelit. Kau cuma dengan menungso, hewan pun ora seneng aku wong pelit. Ora seneng. Jadi ada gimana tiba orang kucing dari kucing paling aku tuh dasi kowe. Ternyata dasi itu dikunyah-kunyah. Jadi kucing kok gak untuk aku. Kok menawa aku untuk buntu. Lo buntu sih dikemas-kemas. Oh aku orang kondas aku buntut paling orang untuk durine. Durine ku sing diuntal. Kucingnya nyebut astagfirullahaladzim. Orang belum bisa model. Maka akan sewu ojo besar nggo pelit nyonyot sampe. Iki dene setiap kita teko ngene dhewe kabeh iki giliran kita teko apa ora ono. Makanya perlu jangan jadi orang pelit. Wong pelit iku ora bakal dadi uripene ora bakal uripe sengsara. Maka jadilah orang sing dermawan, bersedekahlah dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Kopi atau semangat ngaji itu juga kopi. Itu syarat wajib. Pak Ustaz ini Ustaz wajib ngaji itu syaratnya wajib. Ngaji itu apa sih ngaji? Ngaji sana siji ngaji sana kalau siji piro 10 itu bilangan apa? Genap. Berarti ngomong Islam dan ngaji orang genap itu. Ngaji. Yang kedua ngaji itu artinya ngatur jiwanya diatur ngaji. Makanya kan Indonesia coba menjadi lagu kebangsaan. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jiwa dulu dibangun, baru bangun badan. Mumpung ada Pak Babinsa. Jadi beliau nanti bisa menyampaikan kepada teman-teman pejabat-pejabat yang lain di sini. Lagu Indonesia Raya, jiwa dulu atau badan dulu? Jiwa, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Pertanyaannya, yang sering didanai oleh pemerintah itu yang olah jiwa apa olah raga? Coba mana yang banyak diberi ada. Jadi membangun jiwa diri. Orang dikira, orang tawajuhan, orang yang mujahada tidak pernah mendapatkan surprise, tidak pernah mendapatkan kalau kamu mujahada, kamu
Padahal untuk bangun tapi selalu olahraga terus yang raga terus yang di depan. Berarti lagunya harus dirubah, bangunlah raganya, bangunlah jiwa. Jadi yang melakukan Indonesia bukan orang tanggung-tanggung. Makanya kenapa harus jiwa dulu, akhlak dulu, moral dulu. Karena kalau jiwanya baik, makanya banyak sekarang orang raganya sehat, jiwanya sakit. Banyak orang raganya sehat, tapi jiwanya sakit. Tadi orang pelit itu sakit jiwa itu jiwa apa pelit? Orang sombong sakit jiwa. Karena apa yang disombongkan? Orang hasut dan kita kabur, sum'ah, ujub, ria, itu orang kena penyakit jiwa semua. Harus disembuhkan. Harus. Coba. Tapi raga yang selalu dikedepankan. Bahkan saya paling tersinggung kalau ada orang yang mengatakan begini, pesantren itu saraf terorisme, itu paling marah. Katanya pesantren saraf teroris. Maka saya ngomong, Pak, coba pesantren kapan gawe bom itu kapan? Kira-kira ini. Coba anak-anak pesantren jam 4 sudah bangun tahajudan. Setelah tahajudan nanti sholat subuh. Baru sholat subuh baca Quran. Berbaca Quran dia siap-siap untuk masuk ke madrasah. Selesai madrasah siang ngaji lagi. Setelah ngaji sampai asar. Asar ngaji sampai maghrib. Maghrib ngaji sampai isya. Isya ngaji sampai malam. Kapan gawe bom itu kapan? Jangankan bom gawe percol mulai iso itu pesantren. Kok malah gitu jadi sarang teror? Justru saya ngomong madrasah ada madrasah. Saya selalu ngomong madrasah itulah yang harus dibom. Madrasah harus dibom. Apa bom? Bantuan operasional madrasah. Bos ya harus ada. Kok masa ada bantuan operasional sekolah? Ya harus ada bantuan operasional madrasah baru seimbang. Yang kedua, pertanyaan saya paling mendasar kedua, yang sering mendemo pemerintah sering demo itu sekolah-sekolah yang dibiayai atau sekolah yang tidak pernah dibiayai. Bocah-bocah kuliah demo kayak gimana demo? Bocah kuliah dibiayai oleh pemerintah, dibiayai. Bukan demo yang dibiayai, maksudnya sekolah itu dibiayai. Sering demo pemerintah. Pernah nggak kita melihat bocah-bocah pesantren demo? Pernah nggak? Nggak ada pesantren demo itu, nggak ada. Pesantren mengajarkan akhlak, pesantren mengajarkan moral. Makanya seharusnya pemerintah itu harus melihat, oh iya ternyata yang selama ini melindungi pemerintahan adalah anak-anak pesantren. Walaupun pemerintah nggak apik, pesantren tetap mendoakan para pesantren. Tidak demo, nggak senang demo pesantren, nggak senang. Lu kok orang pernah dilirik, bangunannya kadang musreok-reok, kadang pun antar biye-biye. Orang pernah dilirik, padahal dia selalu mendoakan. Giliran yang selalu mendemo, bangunannya didirikan yang bagus. Pendidikannya dibuat, makanya tolong bangunlah jiwanya. Maka perlu ngaji, mulai ngaji. Di kono alat itu bisa dua dari malam. So, tenang. Jajal di sini. Kono alat itu tanggung. Yuk podo mangkat ning pengajian. Dan dari iman supaya terang sapa ngaji itu ganjaran sebulan kemuliaan rasa seneng bukan tambah iman marah mengira bulan jatuh di dalam awak berhidup makan pengajian. Duh ibu bapak zaman bisikan imane anak dong keteteran lari sholat lari sembahyang goro-goro kafe pakai sunnah. Tambahin meneh apa
sebelah, kaum sebelah tadi, musik haram. Musik haram. Mana pada mau musik haram sekolah di loh, mesti dipikirkan dong. Musik haram dari mana kok iso musik hukumnya haram? Karena kita itu alat penting. Kalau kita alat penting, maka hukumnya haram. Edul, aku duwe. Saya duwe jemuran soko kawan, jemuran baju soko. Terus jemurannya tak kene no, muni gak? Haram gak? Oh, nek musik haram, anu urgent, karena urgent dipencet-pencet keluar suara, maka hukumnya haram. Berarti semua kereta hukumnya haram. Semua kereta bertombol bel kabeh. Oh, kendang, karena kendang dipukul, maka hukumnya haram. Saya pukul meja yang punya suara. Mulanya Allah mengatakan musik haram, ibu ketemu biar perkara. Dan hari ini banyak sekali orang-orang berfatwa tanpa menggunakan ilmu, ujung-ujungnya menyusahkan masyarakat. Makanya bagi saya musik silahkan apa? Yang punya hukum, musik nggak punya hukum. Yang punya hukum adalah lagu baru punya hukum. Ini lagunya api silahkan, ini lagunya elek nggak boleh. Lagu punya hukum. Ada seorang ulama namanya Kiai Ali Mansur. Siapa? Kiai Ali Mansur. Rumahnya di Malang. Di Malang, Jawa Timur. Malang. Kiai Ali Mansur dari Malang dulu membuat sebuah syair, membuat sebuah lagon untuk menyemangati, karena pada saat itu akan terjadi perang dengan Belanda, seperti perang lawan Belanda. Perangnya seharusnya terjadi pada tanggal 6 November. Tanggal 6 November akan terjadi perang, tapi nggak sido gara-gara Kiai Abbas dari Butet belum datang. Sopo Kiai Abbas, seorang ulama yang pandai untuk menjatuhkan pesawat. Jadi dia berdoa, Allahumma bi kalamatika bi karmati nabika usbut ayyuha sayyidati allati fil jawi. Dengan doa itu pesawat jatuh. Doa ini tak baca amalno, tak go menjatuhkan dunia gak iso tiba-tiba. Doanya bodoh, tapi sih membaca bedo kok iso hasilnya. Nek kayak apa sih berdoa sekali baca pesawat jatuh. Tak bocor dunia kok gak tiba-tiba. Kalau mati tapi uskup ayo ya, uskup malah tiba-tiba. Coba, akhirnya perang diundur menjadi tanggal 10 November. Maka tanggal 10 November dikenal sebagai hari pahlawan. Pahlawan tanggal 10 November itu perang. Maka supaya perangnya semangat, Kiai Ali Mansur membuat lagu penyemangat. Lagunya apa? Sholawat Badar. Jadi pengarang sholat Badar bukan orang Arab, bukan orang Madinah, bukan orang Yaman, asli orang Indo dan tempatnya di Malang. Indonesia hebat. Terus akhirnya buat bagus sholat dulu salah. Itu lagu untuk walaupun zaman akhir ini ketemu wong saiki lagunya menjadi slow. Salatullah salamullah. Bayangkan posisi perang lagunya kayak mana? Salatullah salamullah. Ini posisi perang. Makanya lagu salatullah salamullah salat Badar itu lagu harus semangat. Salatullah salamullah ala Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ini salat kantor. Tapi memang Indonesia sebenarnya simpelan. Di jatuh haji yang mana di kursi haji labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la
Indonesia jenenge alon. Lah itu yang dari santri yang ikut perang pesantren Lirboyo, perintah daripada Kiai Ali Makrus ikut perang santri Lirboyo, perang dibuatkan lagu salawat bang. Yang dari tokoh nasional juga sama membuatkan lagu agar supaya semangat, judulnya Majuta. Majuta kita membela yang benar, Majuta benar hak kita diserang, Majuta ketemu bocah saiki aku mundur ambilkan pahlawan iso kami meneh jika kabeh asli tak gawe lagu maju tak gentar kok malah mundur alon. Ya generasi kita sekarang generasi itu biar makanya silahkan buat lagu ada apa, musik ada apa, yang tidak boleh lagu-lagu yang buruk yang tidak. Jadi apa yang kita miliki sedekahkanlah kepada orang. Jangan menjadi orang malu. Kemarin ada kejadian. Bapak ini menagih hutang orang lain. Kejadian ini nyata menagih hutang jumlahnya 256 juta. Tagih. Begitu ditagih, setelah ditagih dia sampai marah-marah, sampai akhirnya orang yang ditagih marah sama dia. Setelah itu dia pulang, tapi dapat uangnya. Duit itu dapat 256 juta. Dibawa pulih itu duit. Begitu sampai di rumah, dilalai ajal. Lu dicabut nyawane tanpa sakit, tanpa batuk, tanpa bobok, meninggal dia. Dimusuhi ngamuk-ngamuk yang menikmati uang 256 juta sopo. Tujuannya benar tujuannya sih menikmati. Udah meninggal loh. Makanya tolong titipkan harta kita kepada Allah. Karena apa yang kita titip mesti ditinggal itu pasti, semua ditinggal. Kita Allah sampai meninggalkan sholat, sampai meninggalkan ibadah demi mencari harta yang pasti kita tinggal. Begitu ditinggal, iya dengan anak yang bisa kebaikan anak yang gapi dari rebutan, bisa kuburan yang khusus. Maka tolong titipkan harta kita kepada Allah. Ini masjid, mungkin masih tahap pembangunan atau sudah selesai, tidak tahu, maka bantu masjid. Tonggo, kelaparan, kasih makan, anak yatim piatu, kasih santunan. Jangan pelit untuk mengeluarkan harta. Ono wong gawe menasa ukuran 4x4, patang tahun dan dari. Menasa 4x4, kok iso patang tahun dan dari. Setiap kali kumpulan, mari kita masyarakat bersama-sama kita doakan agar menasa ini segera jadi Al-Fatihah. Fatihah ya Fatihah, tapi duitmu tono. Karena ini cuma Fatihah, toh apakah terus botok bertipu sama langit? Apakah dengan Fatihah toh supaya bertipu? Fatihah ya Fatihah, tapi duit ditono. Biasanya umum sih sering kakek usul, itu biasanya unyu-unyunya pintu. Buka kopiah, unyu-unyunya pintu. Kakek usul, ini harus hati, duitnya sama di dongkong. Maka jangan dikasih. Setelah kita memberikan harta, alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra wal kadhibina al-ghayz, menjaga amarah. Jangan sering ngamuk, jangan sering marah-marah. Ya Allah salah ya segera dimaafkan. Wal afina 'anil nas, saling memaafkan sesama manusia. Dosa dibagi oleh Allah menjadi dua. Dosa kita kepada Allah dan dosa kita kepada sesama manusia. Dosa kita kepada Allah dibangun atas dasar musamaha, mudah, ringan. Kita pernah meninggalkan sholat, kita kodo sholat, istighfar, selesai urusan. Kita pernah meninggalkan puasa, kita kodo puasa, istighfar kepada Allah, selesai urusan. Kita pernah melakukan kemaksiatan, bertobat kepada Allah, selesai urusan. Tapi dosa kepada sesama manusia, Allah tidak diucap. Makanya lebih berat dosa kepada manusia. Sehingga Rasulullah mengatakan ada dulu namanya muflis. Wahai sahabat, apa kalian tahu siapa orang yang bangkrut? Jawabannya sahabat,
Innal muflisa man la dirham lahu wa la mata. Orang bangkrut adalah orang yang tidak punya harta dan tidak punya uang. Kata Rasul, bukan itu yang saya maksud. Tapi orang yang bangkrut di akhirat siapa? Man ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin wa shaumin wa shadaqatin wa zakatin. Orang yang kelak di hari kiamat dia datang membawa pahala salat, pahala zakat, pahala puasa, pahala sedekah, semua pahala dia bawa. Tapi di sisi yang lain menyakiti hati orang lain, menghina orang lain, mendzalimi orang lain. Inilah orang yang kelak akan menjadi orang yang rugi. Makanya di masalah minta maaf belum sebagian tempat hari lebaran malah jogo-jero. Piye jogo-jero lahir batin. Lahir itu jogo, batin itu jer. Lo berarti jogo-jero. Oh, jogo-jero. Masuk jangan lama jogo-jero. Lahir coba lahir artinya jogo, batin. Jero, kita lahir batin. Nanti kan jogo-jero. Makanya jalur maaf itu kudu disebut. Permintaan harus disebut. Yuk, paman. Yuk diam sepurane. Aku pernah ngerasain sampean. Ya waktu itu apa lagi repot, kesemojo, sampai mau bilang lagi nanya. Jadi rasanya itu bonek. Sampaikan. Jadi nggak cukup jogo-jero. Nggak cukup. Harus minta maaf. Dan tolong ini untuk masuk keluarga dulu sebelum ke masyarakat keluarga. Bu, ibu, biasanya kan sampai biro ini. Satu ini. Dosa paling banyak bukan kepada Allah. Dosa sesama manusia paling banyak adalah dosa istri kepada suami kepada istri. Itu dosa paling banyak. Mereka pada tetangga tidak begitu banyak. Kenapa? Karena dua orang ini selalu kumpul. Makanya dosanya paling akeh. Maka sebagai ibu, tolong ibu-ibu nek salaman habis iklan itu sedino piro. Piro sedino. Setahun piro. Sehari itu harus salaman minimal 5 kali salaman habis iklan. 5 kali salaman. Sebab apa? Ketika seorang istri gelem salaman habis iklan, gelem salaman, maka tasaqqa jamil gunung min bainal asabi'ima malam yatafarraqu. Dosane rontok saka sela-sela jari sebelum berpisah. Jadi begitu salaman serontok rontok. Makanya tolong nanti pulang dari tempat ini langsung salaman di bapak Pak, langsung pakai Pak cekel tangannya cek. Wes, siapa Pak Joko Pak Kose? Nah itu sih. Kemudian juga ini salaman nabi bapak salaman nabi dengan orang suami dikon mencium tangannya mau dicium. Kenapa? Karena mencium tangan suami sama seperti mencium hajar aswad. Hajar aswad itu apa sih? Batu warna ireng Mekah. Orang yang sudah pergi ke Mekah belum tentu bisa mencium hajar aswad. Nemu mah orang hajar aswad nganggur. Makanya dicium. Kalau nyium kemen. Cium cekel tangannya, kemudian dicium. Membujut. Kalau membujut ya apa? Oke cium tangan suami. Kalau sebagai orang tua ajarkan kepada anak mencium yang benar. Hari ini banyak orang mencium tangan sudah keliru. Mencium tangan perintah Rasulullah al-qiblatu bil fam wa bil anf. Mencium itu dengan menggunakan mulut dan hidung. Berarti kali-kali kita akan mencium tangan suami, seorang anak mencium tangan orang
dengan menggunakan mulut dan hidungnya. Ini cara mencium. Oh saya enggak. Oh mencium mobil begini. Maka diajarin cara mencium bagaimana? Pakai hidung dan pakai mulut tertentu. Hidung dan mulutnya mencium. Jangan pilihan jangan terpeleng ya. Bicara mencium, ibu mencium juga. Jadi tolong bu, nanti pulang. Satu, salaman sama bapaknya. Kedua, cium tangan bapak. Bahkan kalau bisa yang kayak ini boleh, setahun 2 kali boleh. Konsumkem, nah, panggung, lutut, suami. Bapak-bapak sering lututnya dicium sama ibu ya. Sering nggak? Pengen? Pakai cara nih. So, caranya ini kepengen lutut ibu dicium. Caranya kok boleh fotonya Pak Soekarno warnanya merah, kalau tulisannya 100000. Pasang dan debut, cium debutnya. Nunggu waduh gono ibu nih guys. Nah, sungkem. Kemudian jangan lupa tersenyum bu. Ketika seorang istri mau tersenyum dengan suaminya diberikan pahala seperti pahala umroh dan kalian umroh yang sempurna. Cukup senyum modal mercy. Apa modal mercy? Pamer busi. Cukup senyum kepada suami pahalanya sama seperti pahala umroh. Maka dibimbing sama bapak, umroh sekali. Celupnya Pak sekali lagi Pak. Umroh 2 kali. Iku pahala. Si ngono piye? Bukannya tersenyum tapi malah kening hidung mulut jadi satu. Salah. Gak boleh seorang perempuan itu cemberut. Itu termasuk khusus. Nanti kepengen memperdalam, tapi dalam setelah ada perempuan ada ustaz belajar apa itu namanya khusus. Khusus itu seorang istri yang asalnya wajahnya ceria, kemudian tiba-tiba cemberut, mungkin habis makan kokosan kecut, karena wajahnya cemberut. Itu termasuk khusus juga. Apalagi lebih, apalagi membentak, cemberut saja menjadikan khusus. Khusus itu apa? Disebut sebagai pembangkangan dan itu menggugurkan nafas. Itu harus dipelajari nanti. Kadang kita bajuin kita banyak. Ya. Ketika berbicara harus yang sopan dan lembut. Ibu ketika umpama suaminya pulang dari ladang kerja, pulang ke rumah, maka sambutlah dengan sambutan yang baik, dengan sambutan yang lembut. Oh, bapak baru pulang ya papa. Ya, papa capek enggak papa? Ya, capek. Papa habis ngapain? Habis gangir sama karet. Jadi papa capek ya papa? Iya. Mau mama buatin kopi, kemau. Kerja silakan mama buat kopi dulu ya papa. Iya, buatin kopi. Terus dibuatin ketika buat kopi baca sholawat. Allah mudah-mudahan suami saya jadi suami yang baik, suami yang nurut, suami yang selalu memberi nafkah. Diberikan hidangan nanti ke depannya. Papa, ini kopinya sudah siap, silakan diminum. Terima kasih mama. Enak lebih sama main. Maka suami saya menang. Sudah makan belum? Maka survei membuktikan. Ini terus terang saja sama-sama laki-laki. Minta kopi di rumah dengan beli kopi di kafe enak gimana Pak? Kenapa? Karena di kafe sama aja nyaman kan? Bapak mau beli apa? Mau pesen apa? Duh, baru datang sudah dipesen. Mau pesen apa? Silakan duduk, tunggu sebentar. Nyaman. Lu di rumah ada? Gue bagi kopi, kopi. Dulu makan. Gak sudah. Makanya kalau ngomongannya sangat lembut, kalau sama suami ngomongnya lembut, jangan dibalik. Ibu sekarang kebalik. Karena sudah ketularan virus belum. Oke, joget mengarah kamera.
Jadi sing penting kita dibalik kepada suami tegasnya luar biasa. Nek kami wong lain, lembute. Kami wong lain, bapak ada di rumah. Oh, enggak ada. Lembut, kami wong lain lembut. Tapi kepada suami sendiri tegas, keliru. Itu yang disebutkan oleh Rasulullah. Kenapa banyak perempuan masuk ke dalam neraka? Satu, karena memang Allah lebih banyak menciptakan perempuan daripada laki-laki. Yang nomor dua, yang kunal asyir, perempuan tidak pandai berterima kasih, bersyukur kepada suami. Itu secara umum. Ono juga di satu daerah kita survei ibu-ibu ini begini. Pagi hari ibu bangun, dia bangun pagi hari. Ibunya sudah masak nasi, dia masih duduk di depan TV. Bariku kue. Saya kayak kopi lagi kue. Ibu ke belakang bangunin anaknya suruh sarapan, baru sarapan diganteni. Baru diganteni kok berangkat sekolah. Bapaknya siapa? Kubi. Bapaknya siapa namanya? Setelah itu berangkat ke ladang bareng kepedewean. Ibu-ibu begitu diajak ke ladang, sampai di ladang, wajah ngutip gak? Ngutip. Lu bapak yang harus ngutip dulu. Sak datang disik. Nah, sambil tengok disik gini-gini. Ibu sudah dapat satu kaleng. Untuk sekali bapaknya nembe ketokno apa jenenge parange. Begitu parang nembe ditono, koncone teko. Ono enggak sih kaya ngono? Makanya saya tidak bisa menyalahkan ibu. Kenapa ibu tidak mau salaman? Kenapa ibu tidak mau lembut? Bisa jadi kita sebagai suami belum bisa memberikan hak kepada istri dengan sebenarnya. Karena sebagai suami itu bisa membina dengan benar. Saya rasa ibu nggak usah disuruh. Kalau ibu nyuci nggak usah disuruh dikerjakan. Nyuci piring nggak usah disuruh dikerjakan. Cuma lagi artinya nggak pas nggak penak, ini macam siji kalau lagi itu. Makanya perempuan itu ibarat seperti tanah. Al-Quran yang mengatakan, nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum annastum. Perempuan itu seperti ladang. Perempuan itu seperti tanah. Tanah itu tidak boleh terlalu banyak air, tidak boleh. Tanah terlalu banyak air tidak bisa ditanami. Walaupun sawah, kalau banyak airnya tidak bisa ditanami. Artinya perempuan jangan terlalu banyak air, Minum itu terus sering nangis. Ladang tidak boleh dibakar. Tidak boleh dibakar ladang, karena kalau ladang dibakar ditangkap sama Satpol PP. Tidak boleh dibakar ladang sekarang. Ladang tidak boleh dibakar, tidak boleh. Artinya apa? Perempuan tidak boleh dibakar dengan panasnya api cemburu. Makanya walaupun konco, ibu cuma konco, iyo walaupun konco, jangan terlalu dekat, tidak boleh. Ibu bin konco waktu sekolah, walaupun konco, jaga perasaan wedo. Kalau wedo ibu tidak bisa kalau melihat suaminya berdekatan dengan perempuan lain kecuali hanya anak perempuannya. Tidak boleh, makanya dijogo supaya perempuan banyune pas. Panasnya pas, artinya tenang. Nek artinya tenang, gak apa-apa penak. Masak ya penak, ngomong penak. Maka didik anak menjadi anak yang baik. Itu perempuan makanya dicoba. Kita bodoh-bodoh lanang Pak, bodoh. Gue lihat dari bojo juga. Makanya bojo kulo niko, Pak tolong bikin kulo wasiat dari ibu saya langsung. Beliau selalu pesan, kalau kamu nanti kalau sudah punya istri, belai istrimu minimal selama 5 hari. Kau dibelai, kucing wae sering dibelai nurut. Kucing sering dibelai nurut, maka istri harus sering dibelai supaya nurut untuk menjadi perempuan yang soleh. Ini tidak pernah membelai, sekalinya membelai. Dibelai siapa supaya nurut. Dan makanya kenapa minta maaf tidak boleh secara global, ini loh tujuannya.
Kenapa minta maaf tidak cukup jogo jero? Kenapa? Sebab ada kesalahan yang mungkin tidak bisa dimaafkan. Makanya harus diucapkan. Coba nih minta maaf cuma begini, contoh nih. Ini ada istri saya ngomong, wahai istriku, karena di bulan puasa ini, di bulan Syawal ini, semua kesalahan saya tolong dimaafkan ya. Kan global. Jadi si istri ngomong, ya sudah saya maafkan semuanya. Oh, betul gak semuanya sudah dimaafkan? Betul suamiku, semua kesalahanku sudah saya maafkan. Terima kasih istriku, saya barusan nikah lagi tadi. Sudah kau maafkan, berarti saya tidak bersalah. Inilah makanya kenapa tidak boleh global kudu diri. Coba kata bapak ibu di rumah aku yang mulai. Ternyata di belakang wes. Oh, apa terima? Dan tidak harus ngomong, iyo pak kafe kesalahan, kafe mereka ngomongnya, kafe kesalahannya, wis tak sepuro. Lo berarti termasuk itu juga sudah dimaafkan. Nah, inilah pentingnya Islam mengajarkan tidak boleh secara global, tapi harus diri. Kemudian anak ketika minta maaf kepada orang tua, minta maaf yang sesungguhnya. Yang sebagai orang tua tolong, ini insya Allah kalau sini mungkin masih banyak tradisi kita. Ini tradisi kita sebagai orang Jawa itu banyak tradisi. Kalau hari Lebaran, anak minta maaf pas sungkem, apa tugas orang tua? Tidak hanya memaafkan kesalahan anak, tapi harus mendoakan. Jadi ketika anak pas sungkem, ibu, bos, maaf, semua kesalahan saya maafkan. Itu tidak hanya dia semua kesalahan, tidak hanya itu, tapi doakan anaknya. Ya, mudah-mudahan kamu menjadi anak yang soleh, kamu menjadi anak yang solehah, kamu menjadi anak yang berbakti. Kamu doakan, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang tercukupi, menjadi orang yang hidupnya nyaman, hidupnya enak, diridhoi oleh Allah. Doakan, jangan lupa. Orang tua harus sering mendoakan kepada anak. Anak pun juga sama, sering mendoakan orang tua. Khususnya yang anaknya jauh di luar kota, maka di bulan puasa, di bulan Syawal usahakan pulang. Makanya ada istilah mudik itu apa sih? Pulang kampung. Mudik itu apa? Kita punya istilah mudik. Apa sih artinya mudik? Oh, jangan-jangan tidak tahu. Pakai istilah tapi nggak ngerti artinya. Apa mudik? Mudik M menjalin ukhuwah, I D dalam, I ikatan, K keluarga. Mudik menjalin ukhuwah dalam ikatan keluarga. Kumana mudik? Tapi yang saya kira aneh, kerjone nang Jakarta, gawe dusone nang Jakarta, jalur sepurone nang kampung. Nyambung gak kira-kira itu? Gawe dusone nang kota, jalur apa nang kampung, nyambung gak? Ini kalau saya memang zaman terbalik. Ini jenis zaman edan, nek orang edan orang tapi maksud koyo ini zaman. Kemudian makanya saya terakhir, anak ketika datang kepada orang tua paling bawa oleh-oleh apa, oleh-oleh keripik. Tapi begitu mulai, wah besok itu anak kucing itu, tengok kafe. Begitu ada es kulit jadi orang tuanya ngomong, ya syukur lagu rampok es boleh. Nah yang tak tahu cuma bawa roti muli, bawa sak barang-barang, bawa itu anak. Piye wae tetap harus doakan. Orang tua mendoakan anak, anak juga harus mendoakan orang tua. Yang terakhir, momentum halal bihalal tiada lain adalah momentum silaturahim. Ada silaturahim, ada silaturahmi. Ada dua, silaturahim, silaturahmi. Apa itu silaturahim? Silaturahim itu bertemunya kita kepada saudara kita walaupun bukan kerabat. Saya ketemu dengan masyarakat Jawa, ini namanya silaturahim. Karena kita secara darah tidak ada ikatan. Tapi kalau silaturahmi ini kunjungan anak kepada orang tua, keponakan kepada paman, paman kepada keponakan yang masih ada ikatan keluarga, maka disebut sebagai silaturahmi. Makanya ditanya
mau silaturahim, berarti mau berkunjung ke tempat orang lain. Mau kemana Bu? Mau silaturahmi, berarti mau berkunjung kepada saudara. Itu berbeda. Lah, manfaat silaturahim apa? Silaturahim manfaatnya adalah kata Rasulullah, barang siapa yang ingin umurnya dipanjangkan oleh Allah, rizkinya diluaskan oleh Allah, maka sambunglah tali silaturahim. Pengen suge? Pengen suge? Pengen panjang umur? Pengen panjang umur? Banget panjangnya si Chinese mati ini dewean. Panjangnya ini juga. Kalau Anda ingin panjang umur, ingin jadi orang yang kaya, dikasih gini Gusti Allah, rajin-rajinlah silaturahim ataupun silaturahmi. Rajin-rajinlah. Dan tolong Bu, ketika kita bertamu, ingat kita bertamu, kemudian setelah bertamu kan dihidangkan ada makanan, ada kopi, ada macam-macam makanan. Ingat, hak kita adalah namanya hakud diyafah, hak bertamu. Maka dilarang kita sedang bertamu, kemudian sambil makan kacangnya kok enak yo. Itu gak boleh, gak boleh. Kecuali tuan rumah yang menawarkan, silahkan dibawa, baru silahkan dibawa. Tapi kalau tuan rumah tidak menawarkan, jangan sekali-kali membawa makanan itu, karena hak kita cuma hak makan. Termasuk tidak boleh memberikan kepada orang lain, karena itu bukan milik kita. Kan kita bertamu bukan milik kita, itu milik tuan rumah, maka kita tidak boleh menawarkan ke orang lain. Paling gampang begini. Mana ya? Itu depan ya? Boleh depan. Itu entah ke siapa itu. Boleh tidak saya menawarkan ada orang lain? Saya bilang, kalau ada mau kutip silakan kutip saja. Kita ke siapa itu? Boleh tidak? Tidak boleh. Kenapa? Bukan milik kita. Sama. Ketika kita bertamu, saya bertamu 4 orang. 4 orang bertamu, saya tamu, teman ini tamu, ini juga tamu. Kita sama-sama tamu, bukan pemilik barang. Maka saya sebagai tamu tidak boleh menawarkan ke orang lain. Bukan milik kita mau ditawarkan. Maka salah kaprah di dalam bertamu antara lain sok yes. Apa itu sok yes? Sok baik. Begitu ditawarin, sok-sokan nawarin tuan rumah. Kok ada sekalian makan? Itu kalau sempat di rumah saya ada orang ngomong begitu, wah cemes. Kenapa? Kenapa Anda menawarkan? Anda itu bukan yang punya. Tamu itu bukan punya, maka tidak boleh menawarkan kepada siapapun. Jadi tugas kita cuma makan saja, makan. Tidak boleh mengambilkan milik orang. Ada biasanya tak boleh kan? Yuk jajan aku pengen kacang iko, no, itu tidak boleh. Kecuali tuan rumah yang mengambilkan ini kacangnya. Sesama tamu tidak diperboleh. Andai kan sama-sama tamu, kemudian saya mengambilkan barang ini, tiba-tiba barangnya pecah, saya wajib mengganti rugi. Itu dalam etika bertamu. Jadi tamu tidak perlu nawarin tuan rumah, tidak perlu. Tinggal tuan rumahnya yang tahu diri. Yang kedua, etika di dalam bertamu, tolong perhatikan pertanyaan tuan rumah. Pertanyaannya diperhatikan. Jika tuan rumah bertanya begini, Ibu mau minum apa? Pertanyaan gitu. Mau minum apa? Berarti jawabannya minum apa? Ya sebut merek minuman, kopi, teh, putih, jus, apa? Terserah. Jangan sampai tuan rumah mengatakan, Ibu mau minum apa? Saya tidak usah minum. Ini ditanya ke utara, jawab ke selatan. Pertanyaan nyambung. Jadi dia dikatakan sampai minum apa? Jawab merek minum. Jangan dijawab saya tidak minum. Kecuali pertanyaan tuan rumah bertanya begini, Anda mau minum atau tidak? Baru jawabannya ya. Tapi kalau pertanyaannya mau minum apa, maka silahkan minta apapun minuman ini. Tidak boleh menjawab saya tidak. Itu keliru, jawaban-jawaban keliru. Ini banyak sekali salah kaprah di dalam keseharian. Maka pelan-pelan
bersama-sama diperbaiki agar masih memiliki moral yang baik, memiliki akhlak yang baik, bahwa etika kita bertamu maupun dalam keadaan apapun masih mengikuti jalur daripada agama Islam itu sendiri. Silaturahim bisa menambah memanjangkan umur, bisa memanjangkan rezeki kita. Maka mudah-mudahan yang hadir pada kesempatan hari ini semuanya umurnya dipanjangkan oleh Allah dan diberikan rezeki yang berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, rezeki yang diberikan oleh Allah, gunakanlah rezeki itu untuk beribadah kepada Allah. Kita harus ingat bahwa kita asalnya kemarin dari apa? Maka diperintahkan oleh Allah sehari semalam minimal 34 kali kita disuruh untuk mencium tanah. Apa itu? Sujud. Kita suruh sujud 34 kali sehari semalam. Kenapa? Bahwa kita aslinya dari tanah. Kemudian setelah kita tahu bahwasanya ini masjid apa tadi namanya, Nuruddin Cahaya Agama. Masjid ini dibangun untuk apa? Untuk apa? Apa untuk pajangan, pelengkap kampung, tonton-tontonan, atau untuk apa? Untuk ibadah. Maka penuhilah masjid ini, isilah masjid ini. Kita yang sudah menyumbangkan man bana masjid dan banallahu baitan fil jannah. Barang siapa bersedekah untuk masjid, maka Allah bangunkan istana di surga. Maka tempati masjid itu sudah cantik, sudah baik, isinya harusnya baik. Saf harus yang lurus, harus yang rapat. Rasul menyampaikan ketika kalian sholat, safnya harus lurus agar hati kalian menyatu. Kalau pengen masyarakatnya menyatu, masyarakatnya kompak, masyarakatnya solid, gampang. Sholat berjamaah safnya lurus, masyarakatnya kompak semua. Itu jaminan dari Rasulullah. Mustahil masyarakat bisa kompak kalau udah mau berjamaah. Karena kunci orang ingin solid, ingin bersatu adalah jamaah. Tapi syaratnya safnya harus lurus. Kalau safnya tidak lurus, kayak kalian bergulung-gulung, hati mereka akan berselisih, hati mereka akan tidak solid. Makanya safnya lurus. Sayyidina Umar ketika akan meluruskan saf, dia melurus pedang, kemudian diluruskan safnya pakai pedang. Sekarang Pak Imam masih tidak perlu pakai pedang, nggak usah ambil mesin babat, lurus saf. Bisa sudah lurus. Kalau lurus nggak mau kan ambil mesin babat, lurus semuanya. Ingat yang diluruskan apanya? Apa? Tumit, tungkak atau jadi jangan yang depan. Kalau lurus bisa tengok tumitnya lurus. Ibu-ibu pun berjamaah juga, ibu-ibu berjamaah. Sini jamaah ibu juga. Alhamdulillah ibu jamaah pun jamaah. Walaupun orang sebelah mengatakan perempuan tidak boleh sholat di masjid. Ada yang perempuan tidak boleh sholat di. Silahkan sholat di masjid. Kalau yang pernah haji, pernah umroh, ada tidak sholat di Masjidil Haram? Ada Masjidil Haram, masjid atau bukan? Yuk masjid berani menunjukkan perempuan sholat di masjid itu boleh. Nyatanya banyak orang sholat di Masjidil Haram. Itu maknanya sholat di masjid. Yang dilarang perempuan sholat di masjid atau sholat berkumpul-kumpul, yang dilarang cuma 2 perempuan saja ini yang tidak boleh. Selain ini boleh. 1, perempuan yang sangat cepat artis. Ada di sini? Ada? Perempuan yang sangat cantik sekali itulah yang tidak boleh sholat berjamaah. Karena membahayakan. Bahaya. Imamnya begitu mau sholat terpapasan. Begitu takbir Sulastri. Ada namanya Sulastri. Aku udah masuk surga. Jadi perempuan yang sangat cantik sekali tidak boleh. Tapi kan saya tengok perempuan ini kan biasa-biasa saja. Jadi artinya silakan berjamaah. Yang kedua, perempuan yang tidak boleh berjamaah adalah perempuan datil hayat. Dia tidak cantik, tapi semenye, cerel, ini juga tidak boleh. Walaupun tidak cantik. Orangnya ya dimoli lah mama. Apabila
bibir monyong 5 mili. Tapi mentalnya luar biasa. Mau sholat ke Pak Imam sudah sampai ke Pak Imam. Mental. Maka ini yang tidak boleh sholat. Jadi cuma 2 orang ini yang tidak boleh sholat di masjid ini. Yang terlalu cantik atau dadil hayat, orang yang terlalu banyak tingkah. Selain 2 ini, silahkan sholat di masjid. Berjamaah di masjid. Karena dengan berjamaah akan menyatukan hati. Dengan satunya hati, maka majulah sebuah daerah. Dengan majunya daerah, turunlah rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tidak terasa sudah jam 1, sudah saatnya sholat zuhur. Mereka berharap mudah-mudahan ini bapak-bapaknya pulang sholat zuhur berjamaah. Ibu-ibunya juga sholat. Kalau tidak bisa 5 waktu sholat berjamaah, minimal 3 waktu, maghrib, isya, subuh berjamaah. Mungkin zuhur asar masih di ladang. Tapi 3 waktu usahakan berjamaah agar daerah kita khususnya Jagung Jeget ini dituruni rahmat oleh Allah, dituruni maghfirah oleh Allah, sehingga menjadi masyarakatnya solid, masyarakatnya akur, masyarakatnya rukun, dan dibukakan keberkahan dari langit dan keberkahan dari bumi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila ada kata-kata yang saya kasar, menyinggung perasaan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tidak ada niatan saya untuk menyinggung perasaan siapapun, tidak ada. Tapi kalau tidak tersinggung ya kebangetan. Dan bila yang saya sampaikan bahasanya kurang tertata, kurang sopan, kurang rapi, masih terlalu kasar, ya mohon dimaafkan karena saya makhluk kasar, bukan makhluk halus. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Dan kunci utamanya adalah saya yakin tidak pakai insya Allah, saya yakin ini yang hadir pulang dari sini dosanya semua sudah dimaafkan oleh Allah. Yang menjadi tugas bagi kita adalah jangan dikotori lagi. Sudah bersih, sudah fitrah, jangan dikotori lagi. Segera minta kepada Allah jika terpeleset, jika melakukan sebuah kejahatan. Ihdinas siratal mustaqim wa'fu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.